Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bangkit dari tidur kaum muda, adik-adik pelajar, mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Kali ini saya akan mencoba mengulangi lagi betapa luar biasanya Pancasila, di mana Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945. Maka seharusnya setiap tanggal 1 Juni ada upacara hari lahirnya Pancasila di setiap sekolah-sekolah, untuk mengingatkan kembali ke anak didik kita tentang bagaimana Pancasila itu dalam perannya atau fungsinya sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, saya akan coba ulang bacakan 9 tokoh yang termasuk ke dalam panitia kecil atau panitia 9 yang merancang tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Kiai Haji Wahid Hasyim. 4. Kahar Muzakir. 5. Mr. A.A. Maramis. 6. Abi Kusno Cokro Suyoso. 7. Kiai Haji Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subarjo. Yang ke-9 Mr. Muhammad Yamin. Ini sejarah, jangan dilupakan. Generasi ke depan harus tahu awal mulanya bangsa ini. Generasi Indonesia harus tahu peran 9 tokoh ini dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik dan pelajar serta mahasiswa seluruh Indonesia, selamat berjuang. Kalian sedang berdemo menyerukan tuntutan keadilan. Tentu tolong kalian serukan tuntutan itu bukan sekedar masalah kenaikan BBM, tetapi betapa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja di berbagai sektor, pendidikan kah, ekonomi kah. Maka sekali lagi, itu juga menjadi hal-hal yang penting ketika Republik ini sudah usia 77, tetapi tidak ada keadilan dalam pelaksanaan hidup bernegara. Lalu saudara-saudara mahasiswa, terutama generasi muda seluruh Indonesia, kenapa tanggal 1 Oktober kita juga harus peringati Hari Kesaktian Pancasila? Kita lihat sekilas sejarah pemberontakan atau kebengisan Partai Komunis Indonesia. 18 September 1948, pemberontakan PKI di Madiun. Ada kelompok yang menamakan dirinya Front Demokrasi Rakyat atau FDR, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Dan ingat, tanggal 30 September
1948 pemberontakan ini dapat dilumpuhkan atau diberantas oleh pasukan polisi dibantu oleh Divisi 3 Siliwangi TNI. Ini ujian yang paling luar biasa kejinya, Madiun 1948, saudara-saudara. Maka kita nggak ingin Pancasila ini digoyahkan, karena sudah terbukti Pancasila bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan beragam-ragam suku, bahasa, dan agama. Kemudian ingat, Pancasila sakti Republik Indonesia ini masih tetap kokoh berdiri dengan dasar Pancasila dan ideologi Pancasila. Kemudian tanggal 30 September 1965 lagi-lagi PKI menunjukkan keganasannya. Adik-adik semua, gerakan 30 September 1965, kekejian, kejahatan yang di luar peri kemanusiaan terjadi tepatnya pada tanggal 30 September 1965 pada hari Kamis malam Jumat dini hari. Kamis malam Jumat. Adik-adik, anak-anakku semua, ini sejarah, bukan rekayasa. Kalian wajib mengetahuinya, terutama seluruh TNI, dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut, termasuk kepolisian, harus tahu betul bahwa film G30 SPKI bukan sebuah rekayasa. Tindakan nyata kekejaman bangsa ini yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Adik-adik yang sangat dibanggakan, kalian yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Maka dari itu, perhatikan baik-baik. Tanggal 30 September 1965, hari Kamis malam Jumat dini hari, mereka menamakan dirinya G30S, membantai 7 jenderal TNI. Satu-satunya jenderal yang lolos adalah Jenderal A.H. Nasution, namun ajudan dan putri tercintanya tertembak oleh pelaku kebrutalan, yaitu putrinya yang gugur adalah Ade Irma Nasution. Ikut menjadi korban luar biasa, mengerikan. Kita catat bersama, ketujuh perwira itu telah menjadi korban keganasan PKI. Sesuatu yang wajar apabila setiap tanggal 30 September seluruh wilayah Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati jasa-jasa 7 perwira yang gugur dalam keganasan PKI 1965. Adik-adik mahasiswa, pelajar, dan generasi muda seluruh Indonesia, ini sejarah. Film G30 SPKI bukan sebuah rekayasa.
Kalau tidak sama persis dengan peristiwanya wajar, tapi jangan disimpang-simpangkan sehingga generasi kita kehilangan langkah untuk mempelajari sejarah bangsa ini. Baiklah, adik-adik semua, September ini hati-hati. Gerakan 30 September PKI 1965 akhirnya dapat ditumpas oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, pada umumnya TNI seluruh angkatan darat, laut, dan udara. Gerakan pemberontakan PKI Madiun 30 September 48 juga dapat ditumpas oleh TNI. Peristiwa G30S 1948, G30S 1965 membuktikan bahwa Pancasila sakti, tidak mudah digoyah, tidak mau digantikan dengan paham apapun atau ideologi apapun. Setiap 1 Oktober layak kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Adik-adik pelajar dan mahasiswa serta generasi muda di seluruh Indonesia, mari kita jaga Pancasila. Jangan biarkan, jangan rela Pancasila diganti dengan ideologi apapun. Halo Indonesiaku, para pemuda, bangkit, bangkit. Sudah dimulai oleh para pelajar dan mahasiswa, organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Tegakkan keadilan di Indonesia ini. Tegakkan, kelola lagi. Indonesia kaya, gunung emas di mana-mana, berbagai tambang luar biasa. Kenapa kita nggak makmur? Ada salah tata kelola pastinya. Benahi. Saudara-saudara semua, Pancasila kenapa harga mati? Kenapa nggak mau diganti? 1, karena Pancasila dapat mempersatukan bangsa, dapat mencerdaskan bangsa, dapat memakmurkan bangsa, juga mampu mensejahterakan bangsa ini baik dunia maupun akhirat, asalkan pemahaman dan pelaksanaan serta pengamalan Pancasila benar-benar dilaksanakan dengan seutuhnya. Bangkit pemuda Indonesiaku, semangat, Bhinneka Tunggal Ika, dan mari semua berjuang demi anak cucu kita ke depan. Kalau kita sekarang berpangku tangan, diam, termina bobokan, tidur pules, anak cucu kita akan jauh lebih sengsara daripada hari ini yang telah sengsara. Selamat berjuang Indonesiaku. Semua lapisan masyarakat yang masih punya hati nurani, saatnya bangkit, bangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Sekian, salam Pancasila Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.